Saudara capek enggak? Saudara ngantuk enggak? Puji Tuhan ya. Saya sungguh merasakan dengan apa yang saudara lihat hari ini ya. Saya jadi teringat masa-masa itu loh. Saudara ingat enggak sih waktu kita di Holy ya, setiap khotbah terus ada tarian dari setiap panggilan. Masih ingat enggak? Kita rasanya diingatkan kembali ya bahwa ini loh yang akan terjadi di mana kita akan dalam keadaan on ya. On itu adalah sesuatu yang siap menyala ya kan. Tapi dibutuhkan yang namanya kalau on itu ya semuanya nyala, kabelnya nyala ya. Kalau misalnya lampu bolamnya juga nyala, kalau sudah di on ternyata bolamnya mati juga nggak bisa. Jadi harus seluruhnya harus on position ya, posisinya harus semua benar. Dan hari ini kita bicara tentang on position dari mempelai yang sebelah sini ya. Saudara, sekalipun kita bicara tentang panggilan mempelai, tapi saudara harus tangkap ya. Saya dari tadi, dari awal sampai dengan sekarang, saya tangkap setiap firman yang disampaikan. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita itu banyak anggota tapi satu tubuh ya. Jadi saudara butuh pemasukan dari raja, saudara butuh pemasukan dari pilar, saudara butuh pemasukan dari imam ya, saudara butuh pemasukan dari mempelai, dari tentara, dari penuai. Jadi kita nanti jadi kaya saudara. Nah hari ini bukan khusus untuk mempelai saja ya. Sebab saudara semua ini sebetulnya mempelai Kristus, betul nggak? Jadi semua harus siap dalam keadaan on ya. Nah, saudara, kita akan baca sebenarnya apa sih yang Tuhan rindukan sebagai mempelai Kristus ya. Tuhannya maunya tuh apa? Kita untuk akhir zaman ini sebagai mempelai Kristus itu harus bagaimana? Kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-27 dari terjemahan sehari-hari saudara. Memang agak cukup rasanya mungkinkah kita bisa, karena dikatakan demikian. Dengan demikian Kristus membuat jemaat ini berdiri dengan apa? Berdiri dengan agung. Tuhan rindu saudara ini di akhir zaman itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya. Sudah agung, murni di hadapan Tuhan, tanpa ada cacat atau celah apapun. Ini kriterianya Tuhan ya. Saat Tuhan akan menjemput saudara dan saya, terutama perjalanan kita di akhir zaman ini yang Tuhan rindukan kriterianya ya. Kerinduan Tuhan apa? Tuhan ingin membuat jemaat kita ini, semua saudara dan saya, berdiri dengan agung dan murni. Saudara, apa sih yang dinamakan dengan agung itu apa ya? Bukan Pak Agung ya. Pak Agung sudah mungkin saat ini sedang melihat kita sedang melakukan seperti sekian tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu apakah diizinkan Tuhan ketika kekasih kita itu ngelongok dari jendela surga ngelihat apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Agung dan murni ya. Sebenarnya apa sih agung itu? Agung itu mempunyai kualitas moral yang tinggi ya. Agung itu mempunyai kualitas moral yang tinggi ya. Tadi pagi
Stephen dan Joshua berbicara tentang bagaimana kita sesuai dengan panggilan kita, akhir zaman itu harus bagaimana sikap hati dan mempunyai sikap hati seperti seorang raja. Nah, raja itu agung, ya, dikatakan agung itu mempunyai kualitas moral yang tinggi, ya, berarti di atas rata-rata, mempunyai dampak di sekelilingnya, dan yang ketiga adalah tampil beda. Saudara, ini sebenarnya yang Tuhan rindukan untuk akhir zaman ini. Saudara dan saya yang adalah mempelai Kristus, memang khusus buat panggilan mempelai itu tuntutannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi, dikatakan seperti itu, ya. Sampai kalau kita lihat Amsal 31 ayat 29 dikatakan, banyak wanita telah berbuat baik, banyak wanita yang berbuat baik, ya, tetapi engkau melebihi dari mereka semua, menandakan punya nilai lebih, ya kan, tampil berbeda, mempunyai kualitas yang lain, sehingga di dalam kehidupan saudara itu bisa untuk menilai, ya, oh ini orang ini kok berbeda. Saudara, suatu saat waktu saya masih jadi notaris, kan selalu ada arisan notaris, ya, ada arisan dari perkumpulan sarjana-sarjana hukum. Kalau yang di Cirebon pada saat itu adalah kumpulan dari pejabat-pejabat yang sarjana hukum, ya, yaitu hakim-hakim, pengacara, lalu kepala-kepala pengadilan, kepala penjara, imigrasi, itu kumpul, ibu-ibunya itu kumpul buat bikin arisan. Nah, kan saudara tahu kalau sudah arisan yang dibicarakan kan ngalor ngidul, ya, macam-macam. Nah, saat mereka itu sedang berbicara yang agak sedikit rempet-rempet yang tidak benar, saya itu diam saja, ya. Saya diam, saya tidak ikut-ikutan, ya. Saya tidak mau nimbrung di dalam pembicaraan, saya diam, tapi saya ada di situ. Sampai suatu saat mereka bilang, kenapa sih Ibu Nani gak mau ikut? Kenapa? Ini kan sesuatu hal yang ngetop saat ini, ya. Ayo dong ikut ambil bagian. Saya hanya tersenyum, ya. Sehingga lama-lama mereka nyelidiki, siapa sih ini sebetulnya notaris yang satu ini. Sehingga mereka tahu bahwa saya dapat dikatakan mempunyai kualitas yang lebih tinggi dari mereka, ya. Nah, sebenarnya itu. Tapi kita seringkali sebagai mempelai Kristus suka apa? Kalau ada orang ngomong ikut-ikutan. Kalau enggak ikut rasanya kurang ngetren lah zaman sekarang, ya. Terus apa yang terjadi? Berapa banyak kita itu seringkali tindakan dan perbuatan kita enggak bisa jadi contoh. Nah, hari ini kita harus on position, ya. Jadi banyak wanita yang ada, yang baik banyak, ya, yang berprestasi banyak, yang berkualitas banyak. Tetapi hari ini biar kita dikatakan, tetapi engkau melebihi dari mereka semua. Amin. Tual teman kamu, hei, harus melebihi dari yang lain, ya, harus melebihi dari yang lain. Gak boleh sama, harus punya kualitas lebih. Amin. Kita sebagai mempelai Kristus, kita harus tampil beda. Amin. Tampil beda. Kita harus tampil beda, ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, lalu dikatakan murni. Nah, murni itu bagaimana? Ya. Murni itu original, ya, tanpa campuran, itu murni, asli, ya.
tidak pakai dicampur-campur yang lain ya. Itu namanya asli ya. Tidak terkontaminasi dengan yang lain. Apapun yang terjadi, warna kita tidak berubah. Biru tetap biru, putih tetap putih, merah tetap merah, ungu tetap ungu ya. Silver tetap silver, emas tetap emas. Tidak terkontaminasi ya. Dimanapun saudara berada, Tuhan sangat merindukan kita harus murni dalam berbicara, harus murni ya. Hati kita harus murni ya. Ini yang Tuhan inginkan pada akhir zaman ini ya. Kita melihat apa yang dialami oleh Maria ya. Ini memang hari ini saya juga khotbahnya sebentar tentang Maria. Lukas 1 ayat 38 dikatakan begini. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria ya. Benar-benar ada roh ketaatan ya. Pasrah, hampir seperti pilar ya. Pilar itu diapain ya tetap berdiri aja ya. Seorang mempelai Kristus Tuhan sangat merindukan untuk saudara dan saya itu benar-benar menyerah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, terima, menerima segala sesuatu saudara, sehingga membuat Tuhan itu suka. Yang kedua dikatakan tanpa cacat dan celah, itu sempurna dan mulus saudara ya. Kalau hal yang seperti ini memang tidak mudah ya. Kita tidak mudah. Karena dikatakan ungkapan tentang tanpa cacat dan celah sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat sempurna ya. Dikatakan sesuatu yang sempurna atau tidak memiliki kekurangan sama sekali. Rasanya nggak mungkin ya. Lalu dikatakan memenuhi semua syarat atau harapan dengan sangat baik tanpa ada kesalahan. Itu pun tidak mudah. Tapi itu kriteria tidak ada cacat dan tidak ada celah. Nah, rasanya bisa enggak? Coba lihat ayat tadi dikatakan begini. Ayat tadi dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan begini. Dengan demikian Kristus membuat jemaat ini. Yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Jadi sebetulnya usaha kita enggak sih? Bukan. Kristus yang memampukan saudara dan saya dengan pertolongan Roh Kudus sampai saudara dan saya bisa mencapai kriteria ini. Saudara, kalau banyak orang kan pada saat itu ngomong gini, aduh kayak Bu Nani itu bagaimana? Loh kalau saudara tanya kenapa bisa begini? Ya saya juga enggak tahu. Sungguh. Kenapa saya bisa setiap pagi jam 4 paling lambat setengah 5 saya bisa bangun dan saya tanpa sesuatu komplain sama Tuhan. Begitu saya bangun saya tahu. Begitu saya belajar untuk seperti hari ini, aduh saya persiapannya kurang. Hari-hari itu terus banyak pelayanan dan banyak nyampein firman, jadi kurang untuk mempersiapkan untuk khotbah hari ini. Saya bilang, Tuhan saya bangunkan lebih pagi Tuhan, supaya aku bisa mempersiapkan. Saya dibangunkan setengah 4 saudara tadi pagi. Saya bersyukur, saya benar-benar mempersiapkan akan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tanpa saya komplain ya, aduh kenapa harus begini dan sebagainya. Saudara, kalau saudara tanya, kok Ibu Nani bisa? Saya juga gak tahu kenapa saya bisa. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan akan hal itu ya.
pada suatu saat kita ini di Sion lagi puasa berantai, terus berpuasa ya. Nah, lalu anak-anak saya ngomong, mami sih wis gak usah puasa, mami itu udah bayar puasa dari umur 20 sampai sekarang. Cukup, Tuhan juga ngomong mami itu sudah cukup untuk membayar dari umur 20 sampai sekarang, gak usah puasa ya. Tapi saya bilang, Tuhan tapi saya mau puasa. Yang ngomong tidak usah puasa itu bukan engkau loh, anak-anakku, karena terlalu mengkhawatirkan ya. Terus saya tetap ikut puasa ya. Siapa yang memampukan? Tuhan dengan melalui Roh Kudus. Saudara, kalau Tuhan punya target atas hidupmu, kalau sudah ditarget seperti hari ini ya, Tuhan mentarget hidupmu untuk hidup sempurna, benar, tidak bercacat celah untuk menghadapi tahun depan. Saudara nggak usah ngomong aku nggak bisa. Berdasarkan daripada kekuatan Roh Kudus pasti bisa. Buat Tuhan itu barang yang kecil untuk memampukan saudara untuk mengatasi segala sesuatu. Bagaimana aku bisa berbeda dengan orang lain? Bisa enggak? Pasti bisa. Amin. Tuhan itu terlalu mudah untuk menolong saudara. Karena apa? Dikatakan Kristus yang membuat. Amin. Kristus yang membuat saudara dan saya yang mempunyai panggilan mempelai dimampukan, karena Dia yang membuat. Saudara milik Kristus, saudara ada di tempat ini karena buatan Kristus, saudara ada di dalam dunia oleh karena buatan Kristus. Seperti saya katakan, semua sudah direkayasa. Saudara kalau sudah memilih sebagai mempelai Kristus, panggilannya mempelai Kristus pasti dimampukan. Amin. Pasti dimampukan ya. Yang penting saudara mau untuk diapain? Dibentuk saudara. Saudara harus perlu dibentuk, dipermak untuk menjadi mempelai-mempelai yang dikatakan agung dan murni. Sesuatu yang dimurnikan itu perlu proses, betul? Emas mau dimurnikan itu perlu digodok sedemikian rupa sampai kadarnya tinggi. Ya. Dan dikatakan tidak ada celah. Jadi semua celah Tuhan sanggup menutup. Amin. Sanggup nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Lihat daripada ketaatan yang tadi kita sudah bicara tentang Maria. Ya. Yang kedua kita akan melihat bahwa kita belajar dari Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, tadi Pilar duduk dekat tahta ya. Lihat, kerinduan Tuhan kalau saudara duduk dekat kaki Tuhan ya, terus mendengarkan perkataannya. Saudara, kenapa kita harus duduk di dekat kaki Tuhan? Kenapa? Ada sesuatu hal yang pernah saya bergumul di dalam doa tentang hal ini. Saya itu bilang gini, Tuhan, gimana ya cara untuk saya itu bisa mengerti dari mana saya diambil? Karena kalau saya bisa mengerti dari mana saya diambil, itu akan membuat saya ini bisa rendah hati, gak sombong, karena mengerti dari mana aku asalnya. Nah itu saya pernah bergumul dalam doa tentang hal itu. Lalu Tuhan ngomong begini, nak, pada waktu engkau duduk di dekat kakiku ya, kamu duduk dekat kakiku kan. Orang kalau duduk dekat kaki yang dilihat apa? Kakinya Tuhan.
kaki yang berlubang paku. Ya. Saat engkau selalu melihat kakiku yang berlubang paku, karena engkau duduk di dekat kakiku yang berlubang paku, engkau akan melihat apa yang aku lakukan terhadap dirimu. Yang kedua, kata Tuhan, engkau harus tahu, ya, kedudukanmu tidak lebih dari telapak kakiku. Kalau engkau melihat ke atas, yang di atas adalah telapak kakiku, nah, yang berlubang paku. Selama engkau dalam hidup ini selalu mengingat bahwa kedudukanmu tidak lebih tinggi dari kakiku, dan selalu duduk di bawah kakiku. Enggak mau sepadan, enggak mau duduk sama-sama di meja. Ingat, engkau akan belajar bagaimana engkau tahu, dan engkau tidak akan bisa mencapai sesuatu pemikiran bahwa apa yang kau lakukan itu karena usahamu. Oh Tuhan, terima kasih. Ya. Itu saya ingat sampai saat ini. Ya. Sehingga di dalam segala perkara pelayanan saya tahu siapa saya. Kalau saya mengingat masa di mana saya diambil, saya ini orang desa. Ya. Saya itu adalah orang yang takut untuk menghadapi manusia-manusia segini banyaknya. Takut, saudara. Terus saya mau ngomong apa? Tapi saudara, Tuhan angkat terus menerus, Tuhan ajar terus menerus sampai sekarang, saudara. Sehingga saya tahu, waduh, kalau saya lihat, kalau saya bisa sampai sekarang ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara pasti bisa. Amin. Kita lihat bahwa apa sih yang membuat Maria itu mau memecahkan akan puli-puli minyak yang harganya mahal, berkorban untuk Tuhan Yesus? Kenapa sih? Ya. Ada satu, cinta. Kalau engkau mengasihi akan Tuhan, benar-benar kalau kau punya pengalaman dengan Tuhan, sampai kau katakan, Tuhan, Engkau sangat baik atas hidupku, aku gak bisa meninggalkan kau. Kalau engkau punya pengalaman dengan Tuhan, ya, sampai menggaris dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa melupakan Tuhan. Karena apa? Karena cinta, saudara. Cinta itu membuat kita mau berkorban apapun juga. Saudara, kalau pada suatu saat manusia itu kan bisa merasa capek. Begitu juga saya juga kadang-kadang tuh capek banget ya. Nah, saat capek ya, biasanya tidur kan ngablas, saudara ya. Tapi saya tetap 4:30, saya tetap pasang weker. Nah, pada weker bunyi 4:30. Saat saya mau 5 menit lagi, disebabkan karena memang capeknya luar biasa, tiba-tiba saya ingat, aku utang banyak sama Tuhan. Aku itu sudah ditolong sama Tuhan. Ya. Tuhan memberikan segala-segalanya yang aku butuhkan dan aku perlukan. Sangat utangnya banyak. Hanya perkara bangun begini tidak mau. Saya katakan, bangun Nani, bangun. Tidak ada 5 menit, bangun, harus bangun. Saya paksakan dan saya katakan, aku tidak mau menyakitkan hati Tuhanku. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan sangat sayang dan punya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Hanya karena cinta. Saudara, kita baca dalam Kidung Agung 8 ayat 6, ini tentang kekuatan cinta. Dikatakan begini. Ya, kok hilang? Ya, enggak apa-apa, saya baca. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, dikatakan. Ya. Seperti meterai pada lenganmu.
Karena cinta kuat seperti maut. Saya tidak bicara tentang meterai, saya tidak bicara tentang meterai yang melekat, tapi gini, cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu mempunyai kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Panas saudara ya. Saudara bisa kalau saudara katakan, Tuhan buat aku punya kekuatan cinta seperti maut. Buat aku punya kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati. Artinya kalau dunia orang mati, kalau sudah masuk dalam kematian itu nggak bisa minta penundaan, sudah waktunya ya. Belajar saudara, sungguh saya berdoa ya, hanya karena cinta. Minta pada hari ini, Tuhan berikan aku gairah cintamu ya. Berikan aku punya kegairahan seperti dunia orang mati, seperti maut yang mau tidak mau merenggut. Harus punya gairah cinta. Nah, gairah itu apa sih? Gairah itu hasrat namanya ya. Gairah itu ya, saya kalau bayangkan tentang gairah ya begini saudara. Saudara punya makanan yang enak kan? Yang bukan makanan favorit. Sudah lama pengen dapat makanan itu saudara. Tiba-tiba ada orang ngirimin. Coba bayangkan. Wow. Ya kan? Langsung makannya banyak, menikmati akan apa yang menjadi kesukaan. Ada gairah, ada hasrat yang luar biasa. Nah, hasrat itu apalagi? Begini ya saudara. Saudara kalau sudah lama nggak ketemu sama anak yang paling dikasih. Kalau zaman sekarang sih, kalau kita tua ya sama cucu lah ya. Kalau suami istri sih wis biasa. Bener loh, kalau sudah sekalipun kamu itu sudah menikah, baru menikah atau sudah terlalu lama, sudah biasa. Kalau misalnya kamu kemana? Mau jemput istri, pulang dari mana? Pulang dari Eropa. Loh, kok pulang dari Eropa kamu baru jemput? Iya. Terus tak jemput di kereta api aja. Loh, kamu gak jemput ke Jakarta di bandara? Sudah besar, sudah bisa turun dari pesawat sendiri. Sudah berapa lama ditinggal? 2 minggu. 2 minggu gak kangen tah? Ya biasalah. Sudah luntur cintanya ya. Tapi kalau saudara yang namanya hasrat ya, gak ketemu anak atau cucu yang kamu kasihi. Loh, sungguh saudara, saya kalau kira-kira banyak pelayanan ya sampai 2 hari gitu ya, kangen loh sama cucu. Iya ya, kangen. Cuma diapain sih? Dipeluk-peluk, dicium-cium, cuman gitu aja. Tapi rasanya ada hasrat untuk ketemu gitu loh. Nah, itu namanya hasrat. Itu yang namanya yang dikatakan gairah, saudara. Bergairah. Tuhan sangat merindukan kalian mulai saat ini. Sama Tuhan itu harus bergairah. Wow, gitu. Salah satu hal ya yang saya membuat terus menjaga gairah saya. Tuhan itu sangat luar biasa, banget luar biasanya cintanya sama saya ya. Contoh cintanya ya. Pada waktu saya 6 bulan sebelum ulang tahun yang lalu, Mei ya. 6 bulan saudara, yaitu pada bulan November Desember. Suatu saat saya itu ada di taman, Tuhan tuh ngomong begini, nak, aku tuh mau membuktikan cintaku kepadamu. Loh, aku tuh sudah ngerasa cintamu loh Tuhan. Kamu mau buktikan apa lagi? Tapi aku mau membuktikan kalau aku tuh sangat mencintai engkau dengan suatu tanda. Oh, tanda apa ya? Nanti siang aku akan membuat madu biru. Madu biru.
Ya, madu yang berwarna biru. Engkau mau cari di seluruh dunia, gak bakal ada orang yang jual madu biru. Aku berikan sebagai tanda kalau aku sangat mencintai engkau. Oh, tapi yang paling menyentuh hati saya adalah begini. Kenapa? Nanti bagikan pada saat kamu ulang tahun bulan Mei. Oh, kenapa ya Tuhan? Ya, bukti aku cinta sama engkau. Aku sangat memperhatikan engkau. Saya nangis, saudara. Kenapa saya nangis? Saya bilang, Tuhan, ngomong terus terang ya, selama hidup saya 35 tahun jadi suami istrinya Pak Yusuf, saya belum pernah loh suami saya ngomong, bulan depan kamu ulang tahun ya, kamu tak beliin sesuatu. Belum pernah, sungguh. Ini Tuhannya ngomong begitu. Lah ya saya apa enggak kiwir-kiwir gitu loh. Bener enggak sih? Sampai saya bilang, aduh Tuhan, suamiku aja enggak sampai memperhatikan saya tentang ulang tahun. Memang kalau ulang tahun sih ingat, enggak sampai lupa sih. Tapi enggak pernah janjiin kado sebulan yang akan datang. Ini Tuhannya 6 bulan kemudian sudah dikasih kado. Ya siapa yang gak jatuh cinta sama Tuhan kita? Tuhan itu luar biasa, saudara. Membuktikan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti hari ini ya. Waktu Tuhan katakan, nah aku akan memberikan suatu generasi Yoel. Nanti ada minyak yang berwarna oranye. Keluar itu tiba-tiba. Siapa yang gak kagum sama Tuhan yang seperti itu? Yang memperhatikan saudara. Lalu dikatakan tambah satu lagi. Nanti madunya warnanya oranye juga. Oh, keluar bener saudara. Cuman madunya gak dibagikan ya. Itu cuman sedikit sih, jadi nggak bisa untuk semuanya, ini nggak cukup ya. Cuman itu suatu tanda bahwa Tuhan luar biasa. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan, surga menyentuh bumi. Ini kenyataan. Jadi saya berdoa, baik saudara-saudara yang panggilannya mempelai harus punya gairah cinta, mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Amin. Punya gairah cinta, punya hasrat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ada yang dinamakan kekuatan cinta luar biasa. Hari ini saudara, kami membuat tarian kekuatan cinta. Amin. Siapkan hati, anak-anak semuanya sudah siap, anak-anak mempelai dari Sion. Kita akan menari dengan sesuatu yang kuat ya. Kalian menari harus tahu ya, ini adalah hasrat cintamu kepada Tuhan. Amin. Yuk kita akan melihat, akan semua nikmati akan apa yang Tuhan inginkan.
dari Sion dan dari Yerusalem Ia mendengarkan suaranya. Kami mempelai-mempelainya siap dalam panggilan Tuhan di hari-hari terakhir, mempunyai ketaatan, pengabdian, setia, tanggung jawab, tidak terhentikan dan tidak terkalahkan, bergerak segelap sehati dengan Tuhan. Berikan hatiku menyenangmu sampai seluruhku mencintaimu. Ku persembahkan seluruh hidupku sampai lawanan terjadi. Buatku sejalan dengan hatimu, kerinduanmu jadi hidupku, keselamatan, kegerakan dan kebangkitan terjadi. Kapten merah tergelar bagi Sang Raja di generasi ini. Sejalan dengan hatimu, kerinduanku jadi hidupku, keselamatan, kegerakan dan kebangkitan terjadi. Kapten merah tergelar bagi Sang Raja di generasi ini. Kami tidak berjalan sendirian, karena kami mau sejalan dengan Raja kami. Kami mau diajar menghormati semua yang Dia katakan. Kami banggakan Dia dan menuruti segala sesuatu yang Raja kami tetapkan. Hidupku tiada pernah berakhir. Satu yang ku rindu untuk selalu mengiringmu sampai ke garis akhir. Cintamu, setiamu, perkenananmu, hidupku tiada pernah berakhir. Satu yang ku rindu untuk selalu mengiringmu sampai ke garis akhir. Anugerah-Mu di sepanjang hidupku, anugerah-Mu Tuhan, perkenanan-Mu di setiap langkahku. Kau bentuk hidupku serupa gambaran-Mu, menjadi mutiara di hatimu. Kau bentuk hidupku serupa gambaran-Mu, menjadi mutiara di hatimu. Kau bentuk hidupku serupa gambaran-Mu, menjadi mutiara di hatimu. Di hatimu, di hatimu Tuhan.
Bapa, terimalah akan persembahan kami Tuhan. Kami ingin hasrat kami mencapai seperti yang Engkau mau. Engkaulah yang memampukan kami untuk kami dapat menjadi mempelai-mempelaimu yang berbeda. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Ini waktunya kami mau masuk dalam pelantikan. Tapi kami mau melakukan sesuatu deklarasi Tuhan. Mendeklarasikan pernyataan dalam hidup kami bahwa kami mau menjadi mempelai-mempelai yang berbeda. Mampukan kami karena Engkau yang sanggup memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang punya panggilan mempelai bangkit berdiri. Kita sebelum pengurapan pelantikan ya, kita akan bersama-sama mendeklarasikan panggilan mempelai. Jadi agak ke sana sedikit supaya tidak orangnya yang di sini bisa ya. Oke. Minggir. Nah, ya. Yang sebelah sini pada jongkok supaya ya jongkok aja. Ya nak, ya. Supaya ya jangan masuk dulu, jongkok aja di bawah semuanya ya. Para mempelai di bawah aja jongkok dulu, duduk. Nah, semuanya duduk. Amin. Yang di atas yang panggilan mempelai, ayo sama-sama sebelumnya kita berdoa ya. Berdoa benar-benar perkataanmu sampai engkau mendengar ya. Harus benar-benar keluar dari hatimu yang paling dalam. Saya tidak mau seperti seorang anak SD yang harus menghafalkan Pancasila ya. Saya tidak mau pada waktu kamu kecil sekolah di Kristen lalu diwajibkan untuk berdoa Bapa kami, tapi ngerti juga tidak. Yang penting asal bunyi. Saya nggak mau yang begitu ya. Saat ini benar-benar ini merupakan suatu pernyataan saudara dan saya untuk menjadi mempelai. Siap? Nah gitu, mempelai kok kurang meyakinkan ya. Oke? Ya, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendeklarasikan tubuh, jiwa dan roh kami nyatu untuk memperkatakan perkataan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. 1, 2, 3. Deklarasi panggilan mempelai Rosasana 5785 on possession. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan jaminan perjanjian darahnya, oleh anugerah dan ketujuh sumpahnya, kami mempelai Tuhan mendeklarasikan bahwa kami hidup dalam keintiman dan takut akan Tuhan. Mata dan hati kami tertuju pada Tuhan dan kekasih kami selalu seirama dengan hatinya. Kami dimampukan menghidangkan anggur manis yang terbaik dan menyenangkan Yeshua HaMashiach di mahliganya senantiasa, sehingga kemurahan dan kehendaknya terjadi bagi Indonesia dan dunia. Passion dan pelita kami selalu menyala terang, siap menyambut dan melayani Raja sampai dalam kekekalan. Terjadi dan termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Ambil minyak urapan mempelai. Warnanya berbeda ya. Ini warnanya biru.
taruh di 3 jari. Satu, nanti urapi di dahimu. Yang kedua, urapi matamu. Yang ketiga, urapi dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi di dahimu saat ini. Tuhan, biarlah pikiran kami menjadi pikiran-Mu. Tuhan, biar mata kami selalu tertuju kepadamu. Tuhan, biar hati kami tetap melekat kepadamu. Jadikan kami mempelai-mempelai di akhir zaman, sampai rencanamu tidak ada yang gagal buat kami, buat keluarga kami, buat Indonesia, dan buat lawatan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.